The 100 Part 38. Setelah diusir dari Sanctum, terlihat Diyoza menyalakan api untuk menghangatkan dirinya di tengah hutan. Tak lama dua orang Sanctum yang datang ke arahnya membuat Diyoza langsung bangun. Dia turun dari motor dan memberikan sebuah penawaran untuk membesarkan anak Diyoza jika Diyoza berhasil menyelamatkan Rose dari anak-anak Gabriel. Diyoza menerima penawaran itu setelah mendapatkan sebuah pistol dan motor sebagai alat transportasinya. Di Sanctum terlihat Simon mencurigai bahwa anak-anak Gabriel memiliki mata-mata di dalam Sanctum. Sementara itu di kamar, Delilah ingin terus menghabiskan waktu bersama Jordan. Karena saat hari penamaan tiba, segala kesalahannya akan ditembus. Terlihat di bawah, nampak semua orang tengah menyiapkan segala hal untuk acara penamaan Delilah. Tak lama Delilah turun menghampiri Griff dan memeluknya. Setelahnya Cillian datang sembari mengajak Griff dan Delilah ikut bersamanya. Terlihat Raven lalu melihat sebuah foto wanita berada di atas motornya sebelum Blighty menjelaskan siapa wanita itu. Belum selesai menjelaskannya, Blighty pergi membantu Josh yang membawa makanan. Di sudut lain, Cillian rupanya memeriksa kondisi Delilah dan Griff, mengingat seorang anak Gabriel hampir menculik Delilah sebelum Griff akhirnya menghentikan orang itu. Setelah Cillian pergi, Maddie datang menghampiri Griff. Maddie mengungkapkan keinginannya untuk bersekolah seperti anak-anak yang lain. Namun Griff menolaknya karena khawatir orang-orang akan mengetahui bahwa Maddie adalah seorang naik blood asli. Griff juga mengatakan bahwa ia telah mengetahui mengenai Shekhida dan meminta Maddie untuk mengeluarkan The Flame saja. Maddie setuju lalu pergi kembali menikmati perayaan itu. Sementara itu Bellamy dan Echo menanyakan di mana Murphy dan Emory. Ternyata mereka sedang menjaga kapal. Hal itu membuat Raven khawatir dan menyarankan agar mereka semua menyusul ke sana. Namun Griff dan Jordan menolaknya karena takut orang Sanctum curiga. Upacara pun dimulai. Semua orang keluar menuju halaman kastil. Di sana Russell membuka perayaan hari itu dengan penebusan dosa yang diawali dengan dirinya sendiri yang meminta maaf kepada Kylie karena telah menyalakan suara radiasi lebih cepat sebelum Kylie beserta keluarganya kembali dengan selamat saat gerhana matahari merah. Russell juga mengakui bahwa dirinya sudah hancur setelah kehilangan putrinya. Russell lalu memeluk Kylie diiringi tepuk tangan orang-orang yang menyaksikannya. Setelah Russell selesai dengan Kylie, Russell lalu meminta orang-orangnya melakukan hal yang sama. Adegan berlanjut saat Griff menghampiri Raven yang sendirian di bar. Raven menebak bahwa ia adalah pemberhentian utama dalam tur minta maaf Griff. Griff meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan dengan Megri juga Shaw. Ia juga mengungkapkan kalimat terakhir Shaw untuk Raven, bahwa Raven berhak bahagia. Raven terlihat emosi dan mengatakan bahwa orang baik mati karena Griff, termasuk Shaw yang juga disiksa karena Griff. Griff selalu saja merasa menyesal dengan kesalahannya, namun mengulanginya lagi. Raven juga menyamakan Griff dengan Octavia yang sama-sama membahayakan orang-orang di sekitar mereka. Perbedaannya hanya Octavia tidak pernah berpura-pura merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan. Di hutan terlihat Octavia dan Rose menjadi sandera dari anak-anak Gabriel. Tosh menyiksa Octavia sambil menanyakan berapa banyak darah hitam yang Griff bawa. Octavia yang hanya diam tidak menjawab membuat Tosh ingin membunuhnya. Xavier menahan Tosh dan mengatakan bahwa sebaiknya mereka membawa kedua sandera mereka ke orang tua. Perdebatan terus terjadi hingga akhirnya anak-anak Gabriel itu memilih pergi dengan membawa Octavia dan Rose dengan tali. Rose meminta Octavia untuk mengatakan yang sebenarnya karena mereka adalah monster, namun Octavia menolak hal itu. Singkatnya Octavia dan Rose diikat dengan sebuah pohon sementara para anak Gabriel berdiskusi. Octavia melihat sebuah pisau di dekat sebuah tas. Ia langsung memanfaatkan keadaan untuk melepaskan ikatannya. Kembali lagi ke Sanctum di mana Griff lalu menghampiri Bellamy dan meminta maaf karena ia telah meninggalkan Bellamy begitu saja di Polis. Bellamy berusaha mengerti maksud Griff karena ia melakukan hal itu demi menyelamatkan Maddie yang merupakan keluarga Griff. Griff segera menghentikan Bellamy dan mengatakan bahwa Bellamy juga keluarganya.
juga sama berartinya seperti Maddie. Bellamy lalu berdiri dari duduknya dan memeluk Griff. Adegan kembali ke hutan di mana anak-anak Gabriel yang tengah berdiskusi itu mulai menyadari hilangnya tawanan mereka. Raven masuk ke sebuah toko peralatan dan menjumpai Riker di sana yang tengah memperbaiki sebuah motor. Raven menghampirinya dan menawarkan bantuan. Riker mengatakan bahwa ia tidak merasa cocok dengan perayaan yang ada di kastil, sehingga lebih memilih menyendiri dengan memperbaiki motornya. Raven berniat pergi sebelum Riker mengajak Raven berkenalan dan meminta Raven tetap di sana untuk membantunya. Malam harinya, Griff datang ke pesta malam dan bertemu Cillian yang kemudian mengajak Griff menari bersama di sana. Sementara Cillian dan Griff menikmati pestanya, Echo menghampiri Bellamy yang tampaknya tidak menikmati pesta itu. Bellamy menjelaskan bahwa ia tidak bisa melupakan rasa sedihnya begitu saja atas kepergian Monty, Harper, dan Octavia. Echo berusaha mengerti kondisi Bellamy sebelum akhirnya memilih meninggalkan Bellamy sendirian. Di tengah jalan, Rose berhenti karena tidak kuat lagi berlari. Octavia meyakinkan Rose bahwa Rose harus melawan ketakutannya. Setelah berhasil membujuk Rose dan kawanan anak Gabriel yang semakin mendekat, keduanya kembali berlari. Sayangnya Octavia dan Rose akhirnya terkepung oleh kawanan anak Gabriel dan mereka kalah jumlah juga kalah senjata dengan kawanan itu. Beruntungnya Diyoza dan Jet datang menembaki anak-anak Gabriel itu. Saat Jet hendak menghampiri Rose, Diyoza menahannya karena mungkin saja tidak semua dari anak Gabriel di sana sudah mati. Benar saja, Tos dengan cepat bangun dan menembak Rose. Untungnya Octavia berhasil melumpuhkan Tos dan membunuhnya. Jet terlihat sangat sedih mendapati Rose tewas. Nampaknya kematian Rose juga membuat Octavia dendam dan bertekad membunuh semua anak-anak Gabriel. Diyoza lalu bertanya kepada Jet apa yang akan terjadi jika ia dan Octavia berhasil membunuh pemimpin anak Gabriel. Jet mengatakan bahwa Presiden Sanctum akan menghormati kesepakatannya. Jet lalu pergi membawa mayat Rose dengan motornya. Diyoza lalu mengajak Octavia untuk bekerja sebagai tim, dan ia akan mengajari Octavia menggunakan motor serta membunuh teroris. Sementara itu di toko peralatan, Raven telah selesai memperbaiki motor Riker. Riker mengecek motornya lalu mengajak Raven untuk pergi ke kastil setelah bekerja keras memperbaiki motor. Di lain tempat terlihat Griff dan Cillian yang masuk ke kamar dan mulai bersenang-senang. Kembali ke prosesi penamaan Delilah, di mana tiba saatnya acara inti yaitu penamaan Delilah. Russell mempersilahkan Delilah untuk maju dan memastikan kesiapan Delilah. Sebelum masuk dan melaksanakan prosesi penamaan, Delilah kembali ke Jordan dan menciumnya. Ia lalu kembali melanjutkan prosesinya dengan masuk ke kastil. Semua orang dengan setia menunggu upacara penamaan Delilah selesai di depan kastil itu termasuk Jordan. Sementara itu dari kejauhan, Griff baru saja selesai bercinta dengan Cillian. Menyadari bahwa upacara Delilah akan segera selesai, ia segera berpakaian dan berniat keluar. Griff secara tak sengaja melihat sebuah kertas berisi sketsa wajahnya dan teman-temannya. Sketsa wajahnya dilingkari, sementara Bellamy, Murphy, Octavia telah disilang. Tak butuh waktu lama untuk Griff sadar bahwa Cillian melacak seseorang dengan darah hitam dari kawanannya. Griff hendak keluar secara paksa dari jendela karena Cillian menghalanginya. Sayangnya Cillian dengan cepat menembakkan panah beracun ke tubuh Griff, membuat Griff lumpuh seketika. Setelah selesai, Russell bersama beberapa orang lain keluar dari kastil beserta Delilah. Di depan semua rakyatnya, Russell mengumumkan pria ketujuh yaitu Delilah. Delilah lalu menyalakan obor diikuti dengan pelepasan lampion. Jordan yang senang lalu menyapa Delilah dan berniat menghampirinya. Namun seorang penjaga langsung menahan langkah Jordan dan Delilah hanya diam seolah lupa dengan Jordan. Ia justru memeluk Riker dan memanggil Riker dengan baby boy. Kembali ke Griff yang masih lumpuh dengan Cillian di dalam kamar. Dua orang penjaga yang sempat mendengar keributan dari kamar lalu datang untuk mengecek kondisi di dalamnya. Sayangnya Cillian yang tidak berhasil melumpuhkan kedua penjaga itu memilih untuk membunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri. Adegan berlanjut saat Bellamy menghampiri Echo yang tengah duduk sendirian sambil minum.
Di sana keduanya berbincang dan Echo menjelaskan bahwa ia juga sangat merindukan Monty dan Herbert, meskipun ia tidak menunjukkan perasaannya itu. Echo lalu menceritakan kisah masa lalunya saat ia baru berusia 8 tahun, di mana Ratu Nia datang mengambil paksa tanahnya dan mengusir orang-orang di sana dengan api seperti tikus. Echo juga menjelaskan bahwa ia dibawa Ratu Nia ke pelatihan keras untuk membantu pertarungan Ashgeda. Cerita Echo rupanya membuat Bellamy simpati terhadapnya. Ia langsung mendekat dan menyemangati Echo. Singkatnya, Russell membawa Griff ke suatu tempat yang berisi tengkorak-tengkorak manusia berdiri. Di sana Russell meminta semuanya meninggalkan ruangan itu, menyisakan dirinya, Griff dan Simon. Russell menjelaskan bahwa Cillian adalah mata-mata anak Gabriel di Sanctum selama ini dan Griff terkena panah lumpuhnya. Simon heran mengapa Russell tidak menggunakan penawar anti lumpuh. Russell lalu menjelaskan bahwa mereka bisa memanfaatkan Griff untuk menjadi host dari Josie. Simon lalu mengabarkan bahwa Jade telah kembali bersama Rose yang telah tewas, membuat Russell semakin yakin bahwa mereka harus menggunakan Griff untuk menjadi host. Jika tidak, maka mereka semua menunggu bertahun-tahun lagi untuk mendapatkan darah hitam. Akhirnya Simon pun setuju dan mengeluarkan sebuah chip yang mempunyai simbol yang sama dengan chip Ellie. Sebelum melanjutkan rencananya, Russell melihat Griff menangis dan meminta maaf kepada Griff. Russell juga berjanji bahwa Griff tidak akan merasakan sakit dalam prosesnya. Rupanya chip itu berisi kesadaran milik Josie. Singkatnya, setelah Griff kembali bangun, ia memanggil Russell dan Simon sebagai ayah dan ibunya. Griff bangun dengan kesadaran Josie di dalam pikirannya. Russell dan Simon sangat senang karena putrinya telah kembali. Josie lalu turun dan bercermin. Ia mulai memainkan rambutnya seperti kebiasaannya dulu. Josie terlihat menyukai tubuh Griff yang ia pakai itu. Terlihat Kylie yang masuk ke kastil menghampiri Russell dan Simon. Di sana Russell mengabarkan kematian Rose dan memberikan mind drive milik Kylie yang sudah dipulihkan oleh Jade. Sebelum memberikannya, Russell menanyakan motivasi Kylie mencuri kapal pengangkut dan pergi dari Sanctum. Kylie menjawab bahwa ia hanya ingin berlindung, namun Josh datang dan menyanggah Kylie. Perdebatan pun terjadi di antara keduanya hingga akhirnya Josie menekam leher Kylie untuk membalaskan dendamnya karena Kylie adalah pembunuh Josie. Adegan berlanjut di mana Russell dan Simon mengungkapkan keinginan mereka untuk meminta Josie mencari informasi berapa banyak host atau orang dengan darah hitam yang ada dalam kawanan Griff. Awalnya Josie menolak dan menjelaskan bahwa tidak ada host yang lahir kecuali jika dulu kedua orang tuanya mengizinkan untuk melakukan program pemuliaan. Simon akhirnya mendesak Josie dan meminta agar Josie tidak membuat orang tuanya menyesal karena sudah menghidupkannya kembali. Russell juga menambahkan bahwa kawanan Griff sangatlah berbahaya dan bisa membakar Sanctum jika mengetahui mereka telah membunuh Griff. Meskipun awalnya menolak, Josie nampaknya setuju dengan rencana Russell dan Simon. Berlanjut, saat Jordan menyatakan rasa herannya karena Delilah berubah setelah hari penamaannya, bahkan membuat Delilah lupa dengan bunga favoritnya. Adegan memperlihatkan saat Jordan memberikan seikat bunga Daisy dan mengatakan bahwa itu adalah bunga favorit Delilah. Delilah mengiyakannya dan menerima bunga itu, padahal bunga favorit Delilah adalah bunga lili. Murphy lalu mengatakan kepada Jordan bahwa Delilah baik-baik saja dan Jordan tidak perlu mengkhawatirkannya. Setelahnya terlihat Griff yang masuk ke ruangan itu. Maddie langsung memeluk tubuh Griff yang sudah berisi ingatan Josie dan kembali menyatakan keinginannya untuk sekolah. Griff mengiyakan membuat Maddie senang, namun Gaia langsung bangkit dan menanyakan perubahan keputusan Griff dengan bahasa Trikru. Josie yang mengambil alih tubuh Griff jelas tidak paham bahasa Gaia, membuatnya hanya terdiam hingga akhirnya Bellamy menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Griff lalu mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan teman-teman bumi yang lain termasuk Abby, target utamanya. Gaia nampaknya mengkhawatirkan Maddie setelah Griff diberikan pengawal yaitu Jade setelah diketahui bahwa Griff adalah seorang Nightblood.
Bellamy berusaha menenangkan Gaia, namun Gaia tetap berniat untuk mengawasi Maddie. Blighty datang membawa makanan dan Jordan langsung bangun menanyakan apa yang terjadi dengan Delilah. Jordan lalu menerangkan bahwa ia merasa Delilah tidak lagi mengenalinya. Blighty menjawab bahwa ia juga merindukan Delilah, namun kehadiran Mariah akan menjadi berkah bagi semua orang. Setelah Blighty pergi, Gaia dan Bellamy berusaha menasihati Jordan bahwa Jordan harus menghormati apapun yang menjadi kepercayaan rakyat Sanctum, apalagi mereka adalah tamu. Beralih ke hutan di mana Diyoza dan Octavia tengah mengejar Xavier, hingga akhirnya keduanya terjebak dalam lumpur hisap saat berlari mengejar Xavier. Xavier menodongkan pistol ke arah mereka dan mengatakan bahwa semakin keras mereka melawan, maka semakin cepat mereka mati. Kembali ke Griff yang telah menemukan Abby dan Jackson yang tengah berdebat mengenai pengobatan Ken. Jackson yang melihat Griff memintanya untuk menasihati Abby yang belum tidur selama 2 hari. Griff lalu meminta waktu berdua dengan Abby. Di sana Abby meminta Griff menulis catatan untuknya. Saat Griff mulai menulis, Abby heran karena Griff menggunakan tangan kanannya. Padahal Griff seorang kidal. Untuk menghindari kecurigaan Abby, Griff menemukan sebuah cara lain untuk mengobati Ken selain hemodialisa. Abby sangat senang dengan apa yang Griff temukan, lalu meminta Griff segera memanggil Jackson. Di tempat lain, Bellamy mengajak Murphy untuk mencari alternatif lain untuk bisa bertahan di Alpha karena tidak selamanya mereka akan menetap di Sanctum. Apalagi ada 400 teman mereka yang masih ada di Cryopod. Murphy nampaknya tidak tertarik untuk menjadi petualang lagi saat ia telah mendapat kedamaian di Sanctum. Tiba-tiba terdengar pengumuman yang memerintahkan semua orang ke ruang persembahan. Blighty lalu mengajak Bellamy dan Murphy untuk datang ke ruang persembahan dan mengikuti upacara pemakaman Rose. Murphy menolak untuk diajak ke upacara pemakaman itu dan menyarankan Bellamy mengajak Jordan saja. Namun mendadak Murphy menyadari bahwa Jordan belum kelihatan lagi. Terlihat semua orang bergegas mendatangi pemakaman Rose, sementara Bellamy dan Murphy berjalan ke arah kastil untuk mencari Jordan. Josie melihat pergerakan mereka dan bergerak untuk menyusulnya. Singkatnya, Bellamy dan Murphy masuk ke ruang di mana Delilah diangkat menjadi pria ke-7 untuk mencari Jordan. Setelah menemukan Jordan, rupanya Gaia juga bergabung bersama mereka dengan alasan ia ingin mencari tahu lebih detail karena rakyat Sanctum menyembah Nightblood. Tak lama, Josie juga menyusul mereka dengan niat menghentikan mereka sebelum mereka menyadari hal-hal rahasia Sanctum. Josie dengan badan Griff memperingatkan mereka bahwa tempat itu adalah tempat paling suci dan tidak seharusnya mereka berada di sana. Gaia yang berkeliling memperhatikan bahwa tiap kepala tengkorak itu ada chip yang mirip dengan Flame. Griff mengajak mereka pergi, namun Jordan nampaknya menemukan pintu lain dalam ruangan itu, membuat Bellamy, Murphy, dan Gaia tertarik untuk ikut dengannya. Ruangan itu rupanya adalah sebuah lab yang digunakan Russell dan Simon saat memasukkan Mandrive milik Josie ke tubuh Griff. Jordan menemukan baju Delilah dan menyimpulkan bahwa memang ada yang janggal dengan tradisi Sanctum. Mereka akhirnya sepakat untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai apa yang sebenarnya dilakukan Sanctum. Jordan lalu mulai memeriksa data pada komputer yang ada di sana dengan menggunakan kode akses Eligius 3. Membuat Josie nampaknya mulai panik dan menghela napas berat. Gaia lalu menyarankan agar Jordan memulai dengan film berjudul Eureka. Dalam video itu terlihat Dr. Gabriel, pacar dari Josie yang tengah menjalankan eksperimen terhadap gadis muda bernama Brock. Diketahui bahwa Gabriel telah menghabiskan 25 tahun untuk mencari cara menghidupkan kembali Josie. Russell, ayah Josie, ada bersama Gabriel dan menyaksikan eksperimen Gabriel. Gabriel menjelaskan bahwa kunci keberhasilan eksperimennya adalah otak yang berkembang dan kesadaran penuh dari tubuh inang. Gabriel lalu mengeluarkan Mandrive yang sangat mirip dengan The Flame. Singkatnya, Brock kembali terbangun, namun kini dengan ingatan Josie. Menyadari apa yang Gabriel lakukan, Josie memuji kerja Gabriel dengan mengunggah pikirannya ke host baru. Setelah selesai menonton video itu, Jordan menyadari bahwa mereka adalah pembunuh dan sudah membunuh Delilah.
Joshi menyanggah Jordan dan mengatakan bahwa mereka tidak membunuh jika seorang itu memang secara sukarela menjadi host. Jordan kesal karena Delilah tidak terlihat menjadi sukarelawan. Mereka akhirnya menyimpulkan bahwa pemimpin Sanctum membuat seolah mereka tengah mempercayai seorang dewa, sehingga bisa terus mendapat korban Nightblood untuk dijadikan host. Joshi mengatakan bahwa ia tidak keberatan selama ia dan yang lain tidak terancam di Sanctum. Bellamy menjelaskan bahwa hal itu jelas mengancam Griff yang merupakan seorang Nightblood. Gaia langsung teringat Maddie dan bergegas untuk menjemputnya. Hal itu membuat Joshi mengetahui bahwa Maddie adalah Nightblood dan memutuskan untuk ikut bersama Gaia. Adegan kembali ke hutan di mana Octavia semakin tenggelam dalam lumpur hitam karena ia terus melawan. Diyoza lalu menodongkan pistolnya dan menanyakan apakah Octavia benar-benar ingin mati. Octavia malah mendekatkan kepalanya ke arah pistol. Tak lama Xavier datang mengikatkan tali ke sebuah batang pohon dan mengatakan bahwa ia akan menarik Diyoza dan Octavia jika mereka mau menjawab pertanyaannya. Xavier menanyakan berapa jumlah kawanan mereka yang berdarah hitam. Octavia meminta Diyoza untuk tidak mengatakan apapun karena jika Diyoza menjawab, maka Xavier akan meninggalkan mereka di sana untuk mati. Berlanjut ke Joshi yang menginformasikan kepada Russell dan Simon bahwa orang-orang bumi berhasil masuk ke laboratorium dan mengetahui segalanya. Joshi yang sudah mendapat informasi mengenai satu host lain menyarankan agar mereka menjadikan Nightblood sebagai host secara paksa. Russell menyanggah saran Joshi dan ingin Joshi lebih berhati-hati untuk mencari jumlah pasti total Nightblood yang mereka miliki. Singkatnya, Joshi bergabung bersama orang-orang bumi yang telah mendiskusikan langkah apa yang akan mereka ambil setelah mengetahui rahasia Sanctum. Sementara yang lain tidak bisa mentolerir apa yang dilakukan Sanctum. Griff justru bisa menerima hal itu. Gaia lalu menjelaskan bahwa api BK pun bertujuan untuk melanjutkan kebijakan Commander ke orang lain, sementara Primes menyimpannya demi kepentingan pribadi. Murphy menyanggah Gaia dan menjelaskan bahwa BK hanyalah ilmuwan yang dirubah menjadi Nightblood, sama seperti Abby yang merubah Griff. Apa yang disampaikan Murphy nampaknya menambah pengetahuan Joshi bahwa Nightblood bisa dibuat dengan sains. Sementara mereka masih berdiskusi, Jordan mendadak bangun dan menghampiri Delilah. Ia mengatakan bahwa ia mengetahui apa yang dilakukan pria ketujuh. Bellamy dan Murphy berusaha menahan Jordan, sementara Delilah menjawab bahwa Delilah senang melakukan itu dan ingin Jordan mengetahui hal itu. Jordan akhirnya dibawa duduk kembali di kursinya. Bellamy lalu melihat Griff yang pergi keluar dan segera mengikutinya. Rupanya Griff menemui Jade dan mengabarkan bahwa mereka telah mendapatkan jackpot. Bellamy memanggil Griff dan meminta waktu untuk berbicara berdua dengan bahasa Trickroot. Di dalam ruangan itu, Bellamy lalu kembali berbicara menggunakan bahasa Trickroot dan membuat Joshi panik, meminta Bellamy kembali mengulangi kalimatnya. Bellamy menyadari bahwa Griff yang ada di depannya bukan lagi Griff dan membuatnya langsung membekapnya. Sayangnya Joshi sudah mengantungi suntikan lumpuh yang segera ia tancapkan ke leher Bellamy. Setelah Bellamy lumpuh, Joshi lalu memperkenalkan namanya kepada Bellamy. Di sisi lain, Octavia tidak mau menjawab Xavier. Mereka terus berdebat di mana Diyoza terus mendesak Octavia untuk menjawabnya. Mendadak terlihat suar disertai angin yang sangat kencang membuat Xavier segera melemparkan talinya dan meminta kedua sandranya untuk segera lari. Octavia yang sudah tidak bisa bergerak meminta Diyoza untuk segera menyelamatkan bayinya. Diyoza akhirnya keluar dari lumpur hisap itu dan mengatakan bahwa ia akan segera kembali untuk Octavia. Octavia lalu menenggelamkan kepalanya ke dalam lumpur hisap itu. Setelah suarnya lewat, Diyoza kembali datang menjemput Octavia. Diyoza mendapati Octavia yang sudah membeku di bawah tanah. Dengan sekuat mungkin Diyoza berusaha memecahkan es itu dan mengeluarkan Octavia dari sana. Untungnya Octavia masih bisa diselamatkan. Kembali ke Abby dan Jackson yang berdebat mengenai pengobatan Ken yang Griff sarankan tadi. Jackson mengatakan bahwa Ken hanya punya 10 menit setelah claypotnya dibuka. Sementara prosedur yang mereka hendak lakukan berdurasi 15 jam. Di luar, Joshi terlihat mendengarkan perdebatan mereka. Joshi lalu meninggalkan Abby membuat Jade heran. Joshi menjelaskan bahwa ia butuh pelatih yang lebih baik untuk memenangkan pertandingan.
Josie rupanya menghampiri Murphy dan mengajaknya berbincang. Josie memanggil Murphy dengan sebutan John, membuat Murphy sadar bahwa orang yang ada di depannya bukan Griff. Josie lalu menjelaskan bahwa Griff sudah dibunuh oleh kedua orang tuanya. Josie lalu bertanya apakah Murphy ingin menjadi abadi juga sepertinya. Nampaknya Murphy tertarik dengan tawaran Josie, dan film pun bersambung.